Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Roynaldes, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Mamasa. Saya mengajar di SD Negeri 001 Mamasa yang berada di Kabupaten Mamasa. Pada video kali ini, saya akan membuat tentang koneksi antar materi pada modul 2.3 yang membahas tentang coaching untuk supervisi akademik. Nah, pada tugas kali ini, saya akan menjawab dua pertanyaan inti. Yang pertama adalah, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, kita akan mencoba menjawab kedua pertanyaan ini. Dan pertanyaan pertama dulu tentang peran saya sebagai coach dan kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosi. Sebagai seorang coach, seorang guru yang berperan sebagai coach di sekolah, peran saya tidak hanya sebatas menyampaikan materi pelajaran. Saya menjadi fasilitator bagi murid dalam proses belajar mereka. Nah, keterkaitan peran saya sebagai coach ini dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah bagaimana peran saya sebagai coach bisa mengenali kebutuhan murid saya. Jadi saya bisa mengenali kebutuhan murid melalui praktek coaching ini, mengenali kebutuhan murid lebih mendalam. Kemudian setelah mengenali kebutuhan murid, saya tentu bisa memberikan tantangan yang tepat, memberikan diferensiasi konten, proses, dan produk yang tepat kepada anak-anak saya setelah melakukan coaching dengan baik. Kemudian tentu akan memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran. Ketika saya sudah menggali lewat coaching kebutuhan dasar murid saya, maka tentu fleksibilitas saya dalam melaksanakan pembelajaran akan lebih nyaman bagi murid saya dan tetap memegang prinsip bahwa pendidikan berpusat kepada murid. Nah, kemudian kaitannya dengan pembelajaran sosial emosi, pembelajaran sosial emosional atau KSE ya. Peran saya sebagai coach ini dapat menumbuhkan dan mengembangkan 5 kompetensi KSE kemarin, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan untuk berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, kelima kompetensi ini akan semakin dikuatkan dengan menerapkan coaching bersama anak-anak. Seperti contoh kecil, pada kompetensi yang kelima itu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sebagai coach, saya akan membimbing coaching untuk menemukan sendiri keputusan yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan selain berkaitan dengan modul pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, ada juga sedikit keterkaitan dengan modul yang sebelumnya tentang budaya positif, yang mana proses coaching ini bisa dikombin dengan pelaksanaan segitiga restitusi. Sedikit. Kemudian setelah itu, poin yang kedua, pertanyaan kedua tadi, bahwa bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, keterampilan coaching yang sangat penting dalam mengembangkan kompetensi saya sebagai pemimpin pelajaran antara lain membangun relasi positif. Nah, keterampilan coaching membantu saya membangun relasi yang positif dengan murid, dengan rekan guru, dengan orang tua murid. Relasi yang baik menciptakan suasana belajar yang kondusif dan mendukung. Nah, ketika saya mampu menerapkan proses coaching ke murid, ke rekan guru, bahkan ke orang tua murid, maka relasi atau hubungan positif itu bisa terbangun, dan secara tidak langsung juga tentu akan membangun relasi yang positif dengan atasan saya. Kemudian berikutnya adalah memberikan umpan balik yang konstruktif. Saya bisa memberikan umpan balik yang spesifik, relevan, dan berfokus pada pengembangan diri,
coach saya. Umpan balik yang baik membantu murid atau mungkin rekan guru saya untuk memperbaiki kinerja mereka. Dan tentu melalui proses coaching, saya bisa mendorong coach saya, murid maupun rekan guru atau siapapun yang menjadi coach saya dapat mendorong terjadinya refleksi diri, pembiasaan refleksi diri. Nah, sekira kurang lebih seperti itu sedikit jawaban saya tentang dua pertanyaan di koneksi antar materi ini. Kesimpulannya bahwa sebagai seorang guru yang berperan sebagai coach, saya memiliki tanggung jawab yang besar dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan berpusat pada murid tentunya. Keterampilan coaching yang saya miliki membantu saya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid secara holistik, baik dari segi akademik maupun sosial emosional. Demikian video singkat dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih, salam dan bahagia.